Halo teman-teman, perkenankan kami dari kelompok 4 menyampaikan materi dari Human Resource Management Theory ini di chapter 16, 17, 18, dan 19. Anggota tim kami terdiri dari Susi Haryanti, Abra Yodaraya, Farah Haurunisa, Ilham Trishardianto, dan saya sendiri Oktani Fungsiana. Di chapter 16 ini kita akan menceritakan tentang exploring EHRM. Apa itu EHRM? Merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola berbagai aspek sumber daya manusia. Tujuannya untuk mengurangi pekerjaan administratif, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, menjadikan human resource sebagai mitra bisnis yang lebih strategis, dan memungkinkan manajemen bakat yang lebih baik. Teori manajemen fashion ini disampaikan oleh Eric Abrahamson di tahun 1996 yang menggambarkan bahwa gagasan dan teknik manajemen mengalami tren mode serupa dengan tren budaya dan estetik. Faktor utama yang menyebabkan tren manajemen berubah-ubah adalah adanya dorongan sosio-psikologis dan adanya dorongan teknoekonomik. Aktor-aktor yang mengatur tren manajemen EHRM ini antara lain guru manajemen, konsultan manajemen, sosial media, dan perusahaan teknologi. Kontribusi teori manajemen fashion terhadap HRM ini adalah salah satunya disampaikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Iles, Choi, dan Press di tahun 2010 yang dia menyelidiki apakah talent management itu berbeda dari manajemen sumber daya manusia tradisional. Dan hasilnya ternyata memang betul, menurut penelitian talent management dan human resource tradisional itu berbeda. Aplikasi EHRM di masyarakat itu bertahap mulai dari adanya kebutuhan di masyarakat, kemudian adanya promosi yang dilakukan oleh trendsetter, adanya supply dan permintaan, dari situ akan dibuat produk yang sesuai dengan permintaan, dan pada saat penerapan biasanya akan ada feedback dari pengguna. Faktor yang mempengaruhi keputusan organisasi dalam mengadopsi dan mengimplementasi HRM antara lain manfaat, tujuan strategis, dukungan pemimpin, budaya organisasi, peraturan pemerintah, karakteristik nasional, ketersediaan sumber daya, dan kesiapan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke materi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan di tempat kerja atau K3. K3 ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat kerja, meliputi pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian bahaya, risiko, dan perlindungan terhadap penyakit akibat kerja. Dan apa itu kesejahteraan kerja? Kesejahteraan di tempat kerja merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif bagi pekerja. Dan ini berkaitan dengan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dukungan sosial, emosional, kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Kenapa K3 penting dibahas? Karena adanya masalah kesehatan dan keselamatan pekerja, kemudian adanya perkembangan global, isu ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap perlindungan K3. Perkembangan internasional K3 ada beberapa faktor yang mendorong. Pertama adalah perubahan dalam struktur pekerjaan dan organisasi kerja, perubahan dalam distribusi industri dan pekerjaan, serta perubahan dalam komposisi tenaga kerja. Perubahan di pola pekerjaan dan organisasi pekerjaan ini merupakan perubahan di struktur ketenagakerjaan yang mengakibatkan peningkatan ketidakpastian pekerjaan dan adanya pekerjaan non-kontingen yang juga menjadi tidak pasti, peningkatan mobilitas pekerjaan, peningkatan pekerjaan fleksibel dan sementara. Yang ini berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja di jam kerja. Dampak perubahan struktur pekerjaan terhadap K3 adalah perubahan dalam jenis cedera dan penyakit terkait pekerjaan, penurunan kecelakaan kerja fatal, perubahan pola cedera dan penyakit, serta pengaruh globalisasi. Perubahan komposisi tenaga kerja ini terjadi antara lain adanya penuaan tenaga kerja, peningkatan partisipasi perempuan, pekerja migran dan pekerja tanpa dokumen, pekerja muda, perubahan dalam pensiun, serta adanya pekerjaan informal. Fitur utama di Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 1970-an adalah pengenalan kewajiban umum yang luas, kewajiban terkait dengan kesehatan dan keselamatan, prinsip kewajiban yang wajar, definisi yang luas tentang pekerja, dan pendekatan manajemen risiko serta partisipasi pekerja. Pentingnya partisipasi pekerja dalam K3 ini untuk meningkatkan efektivitas manajemen K3 yang akan berperan dalam membantu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja dan juga bisa bekerja sama dengan regulator dan perusahaan untuk menerapkan K3 di tempat kerja.
Kemudian materi berikutnya adalah tentang industrial relation, change trend across theory, policy, and practice. Apa itu hubungan industrial? Merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta bagaimana hubungan ini mempengaruhi kondisi kerja dan produktivitas. Bidang ini mencakup berbagai topik seperti hak-hak pekerja, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta peran serikat pekerja di tempat kerja. Perkembangan hubungan industrial ini mengalami berbagai perkembangan, salah satunya adalah di awal para ahli memandang hubungan industrial sebagai bidang studi yang luas dan interdisipliner yang mencakup berbagai aspek pekerjaan dan ketenagakerjaan seperti ekonomi, sosial, budaya, psikologi, dan hukum. Kemudian adanya penggunaan teknologi di tempat kerja serta adanya penurunan anggota serikat pekerja di beberapa negara. Pendekatan dalam bidang hubungan industrial ini kita bisa menggunakan pendekatan institusional yang memandang hubungan industrial sebagai hasil dari interaksi antara berbagai institusi seperti serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pendekatan ekonomi yang memandang hubungan industrial sebagai hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta pendekatan psikologis yang melihat hubungan industrial sebagai hasil dari interaksi antara individu yang bekerja di satu tempat yang sama. Collective bargaining merupakan proses negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha atau perwakilan mereka untuk mencapai kesepakatan tentang kondisi kerja, upah, dan manfaat lainnya. Tujuannya untuk menentukan kondisi kerja dan syarat-syarat pekerjaan, mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, serta mengatur hubungan antara pengusaha dan organisasi pekerja. Bagaimana sih kolektif bargain pada perusahaan tunggal? Biasanya melibatkan perundingan antara satu pengusaha dan karyawannya, kemudian memiliki tingkat cakupan yang rendah hingga sedang, jarang di atas 30% dari total tenaga kerja. Negosiasi ini mencerminkan kebutuhan dan kinerja ekonomi perusahaan tertentu dan hanya menetapkan standar untuk perusahaan tersebut. Serta kolektif bargain pada multi-employer melibatkan perundingan antara beberapa pengusaha dan karyawannya yang seringkali melalui serikat pekerja. Memiliki cakupan yang tinggi dari sekitar 50% hingga 98% dari total tenaga kerja. Negosiasi ini menetapkan standar di luar perusahaan, mencerminkan kebutuhan sektor tertentu, dan menyediakan sistem perlindungan sosial, pelatihan vokasional, dan transisi tenaga kerja yang berlaku di seluruh sektor. Terjadinya penurunan kekuatan serikat pekerja dan negosiasi bersama di beberapa negara sejak tahun 1980-an. Ini diakibatkan oleh globalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Upaya untuk memperkuat peran kolektif bargaining adalah undang-undang yang mempromosikan kolektif bargaining, kemudian adanya program dukungan pemerintah untuk memperkuat peran kolektif bargaining, peningkatan partisipasi pekerja, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya tentang disiplin and grievance. Kenapa disiplin dan keluhan pekerja perlu dikelola? Karena adanya perilaku disfungsional dan kinerja di bawah standar, perilaku manajer yang kasar, dan adanya keluhan-keluhan karyawan. Peraturan kelembagaan, disiplin, dan pengaduan model di situasi di negara berkembang yaitu Tiongkok dan India. Disiplin dan keluhan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan industri dan norma budaya. Selain itu, walaupun serikat pekerja sudah ada, mereka seringkali hanya memainkan peran kecil dan tidak berbuat banyak untuk memastikan konsistensi dalam praktek di seluruh perusahaan. Dan ini biasanya bergantung pada sikap dan filosofi tim manajemen yang berhubungan dengan sikap paternalistik dan tradisi di budaya Tiongkok. Kemudian peraturan kelembagaan disiplin dan pengaduan model Amerika Serikat biasanya beroperasi secara lebih informal, sistem yang fleksibel, karyawan memiliki akses terhadap proses berbasis hak, kemudian terdapat kejelasan mengenai akses terhadap prosedur hukum. Peraturan kelembagaan disiplin dan pengaduan model dari sistem ketenaga kerjaan yang diatur, banyak negara maju mempunyai sistem ketenaga kerjaan yang lebih teratur dan seragam dibandingkan Amerika Serikat. Perusahaan termasuk perusahaan kecil diharuskan menerapkan proses yang mencakup formalisasi melalui dokumentasi dan peluang bagi karyawan untuk mengajukan banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha lebih puas dengan peluang penyelesaian internal.
Wawasan dari penelitian terbaru tentang disiplin dan keluhan itu biasanya mengejar golden mean atau keseimbangan yang tepat antara melindungi hak-hak karyawan, mendorong keterlibatan, dan melindungi kebijaksanaan manajerial serta efisiensi organisasi. Bagi manajer, akan mengatasi disiplin karyawan bisa menjadi tantangan dan seringkali ada keengganan alami untuk mengambil tindakan terhadap karyawan. Serta perkembangan di berbagai belahan dunia juga menyoroti upaya untuk mendorong penyelesaian perselisihan mengenai masalah disipliner di awal proses dengan tingkat informalitas tertentu. Tujuan dari disiplin and grievance ini adalah untuk menyediakan alat yang diperlukan bagi para manajer untuk mengatasi perilaku bermasalah dan untuk memastikan proses hukum dan keadilan prosedural serta membantu para manajer dalam mengelola perilaku disfungsional dan kinerja di bawah standar dan mengelola keluhan karyawan dengan efektif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, mari kita berdiskusi. Terima kasih.